terkait penetapan Ibu PC sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J oleh tim khusus Mabes Polri pada hari ini, 19 Agustus 2022, Komnas HAM dan Komnas Perempuan memberikan pernyataan sebagai berikut. Silakan, Bu Amin. Terima kasih, Mbak Sandra. Ya, pertama Komnas HAM dan Komnas Perempuan menghormati kewenangan penyidik yang menetapkan Ibu PC sebagai tersangka atas peristiwa tewasnya Brigadir J. Tentu penetapan sebagai tersangka ini telah melalui proses yang panjang ya. Kemudian yang kedua, penetapan Ibu PC sebagai tersangka atau dalam bahasa kami adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, di mana di dalamnya adalah juga bagian dari perempuan yang berhadapan dengan hukum, memiliki sejumlah hak yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di antaranya tentu hak untuk melakukan pembelaan diri, praduga tidak bersalah, kemudian hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari proses untuk melakukan pembelaan diri, kemudian hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan hak atas kesehatan. Dan dalam konteks inilah kami mengharapkan dan merekomendasikan agar hak-hak Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum ini dihormati dan dipenuhi oleh negara. Selanjutnya silakan Kak Rini. Ya, terima kasih Ami. Saya lanjutkan yang ketiga. Poin ketiga adalah mengingat kondisi psikologis Ibu PC, sebagaimana juga disimpulkan dari pemeriksaan dan observasi LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong agar pendampingan psikolog dan psikiater sebagai bagian dari hak atas kesehatan tetap dilakukan. Selain merupakan bagian dari upaya pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, sejak awal proses hukum hingga persidangan dan pasca putusan pengadilan. Proses pendampingan psikologis akan memungkinkan Ibu PC untuk memberikan keterangan sehingga memperlancar proses hukum kasus ini. Yang keempat, Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan melakukan pemantauan untuk memastikan negara melalui aparat penegak hukum menghormati dan memenuhi hak-hak Ibu PC sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Dan yang kelima, untuk kelanjutan pemeriksaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih akan terus berproses dan melanjutkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Demikian pernyataan dari Komnas HAM RI dan juga Komnas Perempuan dari tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sandra. Baik, terima kasih Mbak Rini, terima kasih Mbak Ami untuk paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kami sebagaimana dinyatakan tadi, kami sangat menghormati proses hukum yang berjalan. Kami juga mengingatkan tentang hak-hak dari Ibu PC, namun kami juga ingin mengingatkan pada semua pihak, termasuk Ibu PC juga, untuk tetap terbuka dan jujur dalam proses ini agar proses hukum ini tidak berkepanjangan. Saya rasa kita semua juga sudah tahu beberapa kali proses menjadi berputar-putar karena ada banyak informasi yang berubah-ubah. Kiranya ke depan semua informasi lebih terang benderang dan semua pihak bisa lebih menghormati juga hak-hak dari semua orang, tapi terutama juga hak-hak dari baik korban maupun tersangka. Demikian pengantar dari kami. Saya kembalikan kepada Mbak Nina. Silakan.
Ya pemirsa, demikian tadi adalah konferensi pers atau pernyataan resmi dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan atau Komnas Perempuan, baik dari Siti Aminah Tardi, Teresia Iswarini, dan juga Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Komnas Perempuan, di mana Komnas Perempuan menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan Polri untuk menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Perempuan yang berkonflik dengan hukum pun juga punya hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti praduga tak bersalah atau asas praduga tak bersalah, bantuan hukum dari negara dan juga pihak lainnya, kemudian pembelaan diri atau hak untuk membela dirinya sendiri di hadapan para penegak hukum, kemudian memberikan keterangan atau kesaksian tanpa tekanan dari penyidik atau penegak hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini. Kemudian juga Komnas Perempuan meminta adanya pendampingan psikologis untuk Putri Chandrawati. Ini dimaksudkan agar Putri Chandrawati bisa bekerja sama dalam kemudahan penyelidikan atas kasus ini. Karena dirasa selama ini, sesuai dengan pernyataan Sandrayati Moniaga, proses hukum yang berjalan atas penyelidikan kasus kematian Brigadir J selama ini dirasa berputar-putar karena banyaknya informasi yang simpang siur. Kami masih menunggu pemirsa bagaimana jalannya pemeriksaan gabungan antara Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan atas Putri Chandrawati serta pihak-pihak yang terlibat lainnya ke depan. Kita geser ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menindaklanjuti dugaan suap yang dilakukan Verdi Sambo kepada LPSK. Sambo diduga menitipkan amplop kepada LPSK terkait permohonan perlindungan istrinya, Putri Chandrawati. KPK akan menyelidiki dugaan percobaan suap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. KPK mengapresiasi setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau Tampak melaporkan Verdi Sambo ke KPK. Tampak menilai tindakan Sambo termasuk kategori korupsi meskipun pihak LPSK menolak amplop titipan Sambo. Selain itu, Indonesia Police Watch atau IPW meminta PPATK menelusuri aliran dana Verdi Sambo yang diduga turut dinikmati sejumlah pihak. Pemirsa, tim kuasa hukum Brigadir Joshua melaporkan temuan transaksi mencurigakan beberapa hari setelah kematiannya 200 juta rupiah dari 4 rekening Brigadir J diduga masuk ke rekening tersangka Verdi Sambo. Sementara Kamis kemarin tim Suspolri menemukan uang sebesar 900 miliar rupiah masih di rumah sang mantan Kadif Propam Polri ini. Irwasum Komjen Agung Budi Marioto sendiri mengatakan masih menggali informasi asal dana fantastis tersebut. Ini kembali menimbulkan pertanyaan pemirsa, ujungnya akan sampai kemana? Sebab tidak hanya dugaan tindak pidana pencucian uang saja yang akan mendera sang Irjen jika memang terbukti, tetapi juga isu lainnya berkaitan dengan dugaan bisnis gelap sang jenderal. Sekali lagi mengutip statement dari seorang senior kolega hukum untuk membuka kasus seperti ini, you follow the suspect and also the money. Kita bahas bersama dengan Humas PPATK Nasir Kongah lewat sambungan Zoom sore hari ini dan kembali bergabung bersama kami Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Fani. Selamat sore Pak Natsir. Pak Nasir, apakah suara kami sudah cukup terdengar jelas? Cukup jelas. Alhamdulillah. Baik, sehat ya Mas Tama dan juga Pak Nasir ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Nasir terlebih dahulu. Sejauh ini apa saja hasil penelusuran PPATK? Kalau yang kemarin atas laporan temuan aliran dana mencurigakan dari rekening Brigadir J diduga katanya sih mengalir ke rekeningnya Irjen Verdi Sambo. Apakah seperti itu betul Pak Nasir? Ya, jadi kita melakukan analisis terkait dengan rekening tersangka itu bukan atas laporan ataupun pemberian informasi dari pihak lain ya, tapi itu memang inisiatif yang dilakukan oleh PPATK dan bekerjasama berkoordinasi dengan Bareskrim, tim penyidik seperti itu, Mbak Fani. Baik, Pak Nasir, 4 rekeningnya betul atas nama Brigadir J? Ya, rekening-rekening terkait itu sudah kami bekukan ya, sudah. Dan saya memang belum bisa ya menyampaikan
rekening atas nama siapa saja, berapa jumlahnya ya. Yang pasti mekanisme dari tugas, fungsi dan kewenangan yang dilakukan oleh PPATK itu sudah berjalan secara baik ya. Oke, kalau untuk mengalir kemana saja juga termasuk dalam hasil laporan yang akan diserahkan kepada Polri Oh ya Pak? iya betul. Jadi memang tugas, fungsi dan kewenangan itu kan melakukan follow the money, mengejar uang hasil kejahatan. Jadi kemana saja, dari mana saja itu kita kejar seperti itu. Kalau sampai dengan saat ini Pak, hasil pemeriksaannya, peruntukannya sudah ketahuan untuk apa saja? Ya itu masuk di materi yang akan kita sampaikan nanti kepada penyidik ya. Nah, jadi detailnya dari hasil analisis yang kami lakukan yang bisa disampaikan untuk informasi publik ya sampai baru sejauh itu, Mbak. Kalau Jadi untuk prosesnya kita- sendiri Pak Nasir, mungkin saya ingin tahu mengenai prosesnya sendiri yang sudah dilakukan oleh PPATK sampai dengan saat ini, mungkin ada kesulitan tersendiri atau tantangan tersendiri? Oh enggak kalau kesulitan relatif tidak ada ya. Hanya saja apa yang kami hasilkan, apa yang kami lakukan itu tidak bisa kami sampaikan kepada publik. Itu persoalannya gitu. Kami mengerti Pak. Iya. Awal dari PPATK menelusuri rekening-rekening ini seperti apa Pak? Jadi ingin saya sampaikan secara umum ya bahwa PPATK itu salah satu tugas, fungsi dan kewenangannya adalah menerima laporan. Laporan disebut dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan? Transaksi di luar dari profil nasabah ya, itu salah satunya. Ya, saya ambil contoh saya misalnya pegawai negeri sipil gaji 20 juta, lalu kemudian saya dapat honor sana sini. Rata-rata setiap bulan saya 40 juta yang uang masuk di rekening saya gitu ya. Nah, suatu ketika saya dapat aliran dana miliaran. Oke. Bank, salah satu penyedia jasa keuangan yang wajib menyampaikan laporan itu menyampaikan laporan kepada PPATK sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Nah, PPATK analisis. Oh ternyata miliaran itu berasal dari uang yang sah karena saya dapat harta warisan. Oke. Problem, tidak masalah. Atau tapi ternyata dari miliaran uang yang ditransfer ke rekening saya itu patut diduga itu merupakan uang dari bandar judi. Oke. Nah, saya ada indikasi melakukan tindak pidana perjudian ya. Saya ada indikasi melakukan kerjasama dan hal lainnya. Nah, hasil analisis itu kami sampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang mencari alat buktinya. Benarkah bahwa uang ini tadi hasil dari bandar judi dan lain-lain seperti itu. Itu gambaran umum ya bagaimana kami mendapatkan informasi. Selain proaktif, juga penyidik bisa meminta informasi kepada PPATK. Nah, seperti itu. Baik, Pak Nasir, ada nominal tersendiri nggak ketika kita dicurigai atau ada aliran dana yang mencurigakan? Nggak ada. Artinya 10.000, 100.000 pun, kalau uang itu berasal dari hasil kejahatan dan dilakukan proses pencucian uang. Pencucian uang itu upaya untuk mengaburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tanpa sah. Itulah pencucian uang. Jadi kalau laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tadi, itu tidak ada batas. Oke. Tapi mekanismenya memang hanya berdasarkan laporan saja, Pak. Ketika PPATK ini beroperasi, itu karena sudah ada laporan, ini alirannya mencurigakan, ada praktek yang memang mencurigakan seperti itu, atau bisa secara independen inisiatif PPATK sendiri? Iya, jadi kita bisa proaktif melakukan meminta informasi Ada kepada dua ya? penyedia jasa keuangan, ya. Bisa juga kita melakukan pemeriksaan kepada industri perbankan misalnya. Jadi penyedia jasa keuangan itu ada bank, insuran, pasar modal dan lain-lain banyak sekali. Oke. Kalau untuk kasus ini Pak, Irjen Verdi Sambo dan juga ya tadi rekeningnya Brigadir J, berdasarkan laporan atau inisiatif PPATK? Keduanya. Oke. Sangat ya saling berkelindan semuanya ya, kerjasama antar para pihak. Iya. Terlihat di sini begitu ya Pak Nasir. Kalau begitu saya ke Mas Tama. Ya. Mas Tama, sejauh apa temuan PPATK nanti ke depannya ini bisa membantu proses penyelidikan? Ya, saya rasa ini semua sangat tergantung pada dua hal.
Yang pertama adalah penegak hukum, artinya kalau kita bicara soal praktek selama ini, itu kan ada yang by request, permintaan ya, artinya ini dalam tujuan untuk proses tindak pidana atau misalnya seperti hal rutin yang PPATK sampaikan kepada para penegak hukum. Jadi itu semua tetap akan berbuka pada penyidik. Nah sekarang kan sudah multibar. Penyidik ada banyak ya, tapi dalam perkara ini tentu saja akan tergantung pada penyidik Polri. Jadi seberapa dia akan memakai rekening tersebut sebagai alat bukti atau yang lain-lain tentu akan sangat tergantung pada penyidik. Tapi bisa digunakan berarti kan ya, rekening ini? kan tergantung tadi seberapa relevan kemudian temuan-temuan tersebut terkait dengan peristiwanya. Nah kalau kita lihat kan sebetulnya dalam konteks pencucian uang ya, karena ini dalam pandangan saya dia butuh yang namanya ada predikat crime atau tindak pidana asal. Kalau kita merujuk pada undang-undang itu ada sekitar 26 ya A sampai Z lah ya. Plus semua ancaman pidana yang di atas 5 tahun. Artinya ada pembunuhan di sana, ada korupsi di sana, kejahatan lingkungan dan lain-lain. Artinya kalau ada hal-hal yang mencurigakan dari jenis tindak pidana tadi, tentu ada pintu masuk bagi penyidik untuk membuka penyidikan yang lainnya. Nah, dalam kasus ini misalnya ada konteks pembunuhan, kan begitu, dugaan pembunuhan. Ini prosesnya masih belum selesai, masih terus berjalan. Dan kemudian akan kemana tentu tadi misalnya ada laporan. Meskipun saya juga belum mendengar ya pernyataan resmi dari kepolisian, apakah kepolisian akan menindaklanjuti laporan dari kuasa hukum, apakah kepolisian akan memproses hal-hal yang berhubungan dengan rekening atau transaksi, kita masih menunggu apa yang kepolisian lakukan. Tetapi dalam konteks pembuktian dan pengungkapan perkara, tentu saja ketika dia sudah punya pijakan, sudah berada dalam proses penyidikan, maka penyidik itu punya opsi. Sama dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketika penyidikan korupsi sudah berjalan, ada transaksi, kemudian ada biasanya nanti mungkin PPATK bisa menjelaskan ya soal pencucian aktif, pencucian pasif, keterlibatan korporasi, itu akan kemudian menjadi paket. Jadi pada intinya adalah dalam konteks filosofi dibuatnya undang-undang pencucian uang itu kan sebetulnya menghindarkan ada uang hasil kejahatan yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar bagi bisnis lain yang tumbuh di atasnya atau apapun itu. Nah ini yang kemudian sebetulnya dihindarkan dan maksud dari pembuatan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan sampai misalnya ada uang hasil kejahatan tiba-tiba dibuat bisnis. Nah mungkin bisnisnya nggak ada masalah, tapi fondasi yang dipakai untuk bisnis tersebut itu bermasalah. Itu salah satu dari kalau kita baca dalam memori Van Tolichting atau sejarah dibuatnya undang-undang tindak pidana pencucian uang itu salah satu yang dimention di sana. Nah artinya kalau kembali kepada perkara tentu saja bisa lagi-lagi sangat tergantung kepada penyidik. Tadi kalau kita lihat soal pembunuhan itu salah satu predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang. Boleh-boleh aja. Bisa jadi? Bisa jadi. Atau katakanlah 1 sampai 26 jenis tindak pidana itu nggak disebut. Nggak ada di situ. Tapi ancaman pidananya atas 5 tahun. Boleh nggak pencucian uang dimulai? Boleh. Ada pasal baru yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Jadi A sampai Z plus satu lagi ada ayat yang bilang kalau pidana di atas 5 tahun, maka pencucian uang itu kemudian bisa diproses. Tapi lagi-lagi dia butuh yang namanya predikat crime. Nah, untuk Irjen Verdi Sambo atau kasus ini, masuk nggak predikat crime tadi? Kan ini kan kita baru informasi yang disampaikan oleh kepolisian. Betul, kan saat ini tim sus ya secara resmi, secara official, dia menyatakan ada dugaan pembunuhan berencana di pasal 340. Nah, saya rasa konteks pembunuhan dari ancaman pidana kan atas 5 tahun. Dari sisi perbuatan pidana, dia masuk dalam predikat crime. Artinya, kalau memanglah dari pembunuhan tersebut ada uang yang mengalir, ada yang dipergunakan, tentu ada peluang bagi kepolisian. Tapi lagi-lagi semua sangat tergantung kepada kepolisian dan juga mungkin informasi yang dari PPATK sampaikan kepada penyidik. Nah Pak Nasir, apakah informasi terkait dengan tadi TPPU? Karena ini isunya juga sudah berkembang cukup besar gitu. Ada tindak pidana pencucian uang, baik yang dimulai dari aliran dana rekening Brigadir J, kemudian tadi ada temuan uang 900 miliar rupiah, hampir 1 triliun di rumah Irjen Verdi Sambo. Seperti apa PPATK menanganinya? Ya, terus kita lakukan koordinasi ya, dan kita bekerja karena kita lembaga intelijen di bidang keuangan, tentu hasil-hasil yang kita lakukan itu tidak bisa kita sampaikan, hanya bisa kita berikan kepada penyidik ya, dalam hal ini Mabes Polri ataupun Barreskrim.
Seperti itu, Mbak. Tapi ada indikasi nggak Pak? Atau nominal tersebut memang mencurigakan dari kacamata PPATK? Dari yang disebutkan oleh informasi yang dari luar itu ya tentu ya. Oke. Patut dijadikan bahan untuk penyelidikan, Ya, bukan begitu Pak? Iya, iya. Oke. Kita masih menunggu Pak, kami menghormati proses penyelidikan atau proses penggalian aliran dana ini kemana saja, apakah memang terindikasi tadi terlibat dalam TPPO atau tidak. Ditakutkannya sih ada memang, karena isu tadi sekali lagi bolanya sudah berkembang liar di kalangan masyarakat. Tapi tahan dulu Pak Nasir dan juga Mas Tama, dialognya akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now, kami segera kembali setelah jeda berikut. Mas Tama.